Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan berbagi kisah nyata keajaiban sedekah, bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit tanpa berobat dan bisa menolak bala. Saya sendiri mengalami beberapa penyakit yang sembuh dengan sedekah tanpa berobat. Pertama, dulu pernah saya itu merasakan ada benjolan di perut saya. Saya pegang itu rasanya sakit, namun saya tidak memeriksakan ke dokter. Karena saya teringat sabda Nabi Muhammad SAW yang katanya sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, beliau bersabda, obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Nah, akhirnya yang biasanya sebagian gaji saya transfer ke ibu saya tanpa ada niat, karena saya lagi sakit, maka saya niatkan dengan berkah sedekah tersebut Allah menyembuhkan penyakit saya. Jadi harus diniatkan di dalam hati ketika bersedekah. Karena memberikan sebagian rezeki kepada ibu kita itu juga bernilai sedekah. Akhirnya kurang lebih 4 hari seingat saya itu penyakit saya, benjolan di perut itu hilang tanpa ada rasa sakit dan tidak pernah muncul lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dulu saya mengurus perpanjangan STNK. Ya, seingat saya perpanjangan STNK di kota lain di Jawa Timur. Waktu itu saya di Surabaya kosnya, tapi saya memperpanjang STNK saya di kota Malang. Akhirnya ada suatu kejadian di mana waktunya sudah mepet. Jadi perpanjangan STNK itu seingat saya itu kurang setengah jam itu akan tutup. Namun saya menderita sakit keringat dingin. Saya akhirnya berpikir kalau misalkan saya ke toilet, maka kemungkinan ngurusin perpanjangan itu akan nutup. Akhirnya saya harus kembali ke kota Surabaya dan harus kembali lagi mengatur kapan bisa ke kota Malang. Ribet. Akhirnya saya mencoba membaca Al-Fatihah, saya pegang di perut, nggak sembuh. Lalu teringat bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Seperti dulu saya pernah mengamalkan hal tersebut. Akhirnya Allah memberikan jalan. Saya melihat ada pengemis di area dekat situ. Seorang ibu-ibu tua. Kemudian saya berpikir kira-kira keringat dingin ini yang saya berpikir tidak bikin badan saya tidak enak, kira-kira bisa ditukar dengan bisa istilahnya dibarter dengan sedekah sebesar berapa. Nah, di saat itu saya mengeluarkan uang 10.000 yang saya berikan kepada pengemis ibu tua yang berada di situ. Nah, ketika saya memberikan kepada pengemis tersebut, beberapa langkah ketika saya beranjak dari pengemis tersebut meninggalkan beliau, akhirnya penyakit tersebut hilang seketika. Jadi keringat dingin yang saya rasakan itu hilang seketika. Jadi sedekah 10.000 diniatkan. Dengan berkah sedekah itu sembuh. Akhirnya sembuh dan akhirnya saya selamat. Bisa memperpanjang STNK saya tanpa terlambat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada seorang penjual makanan, ya, punya usaha warung di kota Surabaya. Namun beliau ini seorang ibu yang gemuk dan aslinya dari Tasikmalaya. Ketika beliau sakit dan menceritakan bahwa sudah ikhtiar 6 bulan lamanya, sudah gonta-ganti dokter, sudah ganti-ganti alternatif, dan bahkan keluar kota. Berobat keluar kota, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya anjurkan untuk bersedekah saja, tidak perlu lagi berobat. Karena beliau ini mungkin butuh keimanan bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Akhirnya saya berikan buku tentang keutamaan sedekah.
Nah, setelah membaca buku tersebut, anaknya meyakinkan ibunya untuk mensedekahkan hasil warungnya. Ya, akhirnya alhamdulillah ketika saya temui beliau kurang lebih 2 minggu kalau nggak salah, karena ini sudah lama sekali kejadiannya, saya datang lagi ke warung tersebut dan ibu tersebut menceritakan, alhamdulillah kakinya yang awalnya itu sakit menyentuh tanah, setelah sedekah kakinya sudah bisa menyentuh tanah. Ternyata benar, sedekah itu bisa menyembuhkan dan dia tidak berobat. Kemudian setelah kejadian itu, beliau teringat kesalahannya, yaitu karena menunda zakat mal, karena kebutuhan pribadi, karena uang membeli rumah itu kurang, akhirnya meminjam dengan uang yang dialokasikan untuk zakat mal, dipinjam dulu. Nah, untuk urusan Allah ditunda karena duniawi, akhirnya dapat musibah, bangun tidur gak bisa bangun. Ya, setelah bangun tidur gak bisa bangun. Nah, itu permulaan sakitnya. Namun ada hikmahnya juga. Ya, dengan adanya musibah tersebut, akhirnya mengetahui keutamaan sedekah. Itu berarti sudah 3 kisah sebagai bukti. Lalu ada dulu di televisi, ketika ada seorang Yusuf Mansur, ya Ustadz Yusuf Mansur, dulunya pernah mengajarkan tentang sedekah. Nah, itu rame-ramenya di saat itu. Ada orang yang membicarakan testimoninya. Beliau penyakit kanker, kalau nggak salah stadium 4 atau stadium 3. Ya, sudah sangat parah. Dokter di saat itu menganjurkan untuk operasi. Namun beliau keberatan dan memilih menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik badan beliau. Akhirnya beliau memutuskan sedekah, tapi lumayan sedekahnya besar karena ini yang dipertaruhkan adalah nyawa. Karena penyakitnya berat. Nah, maka diseimbangkan dengan sedekahnya, seperti halnya saya tadi menyatakan ketika saya sakit perut, dingin, keringat dingin, saya kira-kira berapa yang pantas untuk barter, pertukaran dengan penyakit saya supaya sembuh, 10.000. Namun karena seorang ibu yang seingat saya itu Jawa Barat, dari Jakarta atau Jawa Barat, yang menuturkan kisah beliau itu, karena kanker itu penyakit yang seringkali tidak bisa sembuh, kebanyakan orang itu meninggal, maka beliau sedekah 1 mobil di saat itu. Namun beliau tambahi dengan sholat tahajud dan segala macamnya. Akhirnya seingat saya beberapa bulan, ya saya lupa, beliau itu tes ke lab. Nah, ternyata dinyatakan bersih oleh dokter. Nah, kemudian beliau diuji lagi dengan kanker serviks. Seorang ibu itu menderita kanker serviks. Dokter menyatakan suruh diangkat, namun ibu itu kembali lagi keberatan. Beliau memilih dengan sedekah. Seingat saya 9 juta dari 13 juta tabungan beliau. Akhirnya sembuh kurang lebih 2 minggu. Seingat saya 2 minggu. Ketika beliau itu kencing, keluarlah batu kecil dari saluran kencing beliau. Ternyata ketika diperiksa di lab, kanker serviksnya sembuh. Nah, itu sudah berapa? Sudah sekitar 4 kisah. Lalu ada tambahan bala, ya, menghindari bala. Dulu ketika adik saya yang perempuan yang nomor 4 akan melahirkan, saya di luar kota ingin memberi suatu keamanan dengan bersedekah tanpa diketahui oleh adik saya. Saya niatkan untuk adik saya. Seingat saya dengan mentransfer, ya, uang ke beberapa orang, ke beberapa rekening seingat saya. Saya niatkan agar adik saya selamat. Ternyata benar. Ada kejadian dia kesulitan mendapatkan bidan di saat itu. Kemudian ada masalah ketika anaknya lahir itu sungsang. Namun alhamdulillah selamat. Tangannya keluar, seingat saya tangannya duluan, bukannya kepala, namun tidak sampai patah. Nah, itu akhirnya saya sujud syukur karena ada kejadian itu, saya dahului dengan sedekah. Semoga kisah nyata ini menambah keimanan Anda semuanya agar bersedekah ketika sakit dan ingin menghindari bala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.